Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah nama tempat itu bisa punya arti yang dalam banget? Nah, hari ini kita bakal bahas sejarah Pandeglang, sebuah daerah yang namanya itu secara harfiah berarti tertempa. Nih, coba bayangin deh, apa sih hubungannya seorang pandai besi sama nama sebuah kabupaten? Kedengerannya aneh ya, tapi pertanyaan inilah yang jadi kunci buat ngebuka semua cerita tentang Pandeglang. Jawabannya ternyata simple tapi keren banget. Pandeglang itu dari kata pandai yang artinya ahli atau tukang besi dan gelang. Jadi ini bukan sekedar nama, tapi sebuah legenda, sebuah identitas yang ditempa langsung dari keahlian masyarakatnya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, dari legenda yang ngebentuk nama unik ini. Sekarang kita mundur jauh ke belakang. Jauh sebelum ada nama Pandeglang, wilayah ini tuh udah jadi panggung utama buat kerajaan-kerajaan besar. Yuk kita lihat fondasi awalnya. Lihat deh lini masa ini. Gila kan? Dari abad kedua udah ada kerajaan Salakanagara. Terus lanjut ke Tarumanegara, sampai kerajaan Sunda yang berkuasa berabad-abad lamanya. Ini bukti kalau lokasi Pandeglang tuh udah strategis banget dari zaman dulu kala. Dan yang keren, setiap kerajaan ini ninggalin warisan penting. Salakanagara bikin daerah ini jadi pusat dagang internasional. Tarumanegara, wah mereka jago banget soal irigasi dan pertanian. Terus di zaman kerajaan Sunda, Gunung Pulau Sari jadi pusat spiritual yang sakral. Jadi, wilayah ini emang udah penting dari ribuan tahun lalu. Nah sekarang kita maju lagi ke era yang paling krusial. Era yang ngasih nama Pandeglang dan ngebentuk identitasnya sampai sekarang. Yup, zaman Kesultanan Banten. Disinilah legendanya bener-bener hidup. Jadi para Pandeglang ini itu bukan cuma pengrajin biasa loh, mereka ini master pembuat senjata. Katanya mereka bahkan bikin dua meriam raksasa yang legendaris, si Jagur. Saking hebatnya keahlian mereka, namanya diabadikan jadi nama wilayah. Keren banget kan? Tapi ini bukan cuma soal legenda ya. Peran Pandeglang di masa Kesultanan Banten itu nyata banget. Buat kesultanan, daerah ini tuh kayak benteng pertahanan utama sekaligus pusat penyebaran Islam. Makanya banyak banget masjid sama pesantren tumbuh pesat di sini. Oke, dari kesultanan kita loncat ke era berikutnya, masa kolonial. Disinilah Pandeglang secara resmi diakui di atas kertas sebagai sebuah kabupaten. Tahun ini penting banget buat dicatat, 1874. Ini adalah tanggal lahir resminya Pandeglang sebagai kabupaten otonom di bawah Belanda. Sebuah momen yang benar-benar nentuin masa depannya. Tapi prosesnya nggak instan loh. Kalau kita lihat, perjalanannya tuh bertahap. Mulai dari tahun 1828, statusnya cuma distrik di bawah Serang. Butuh waktu hampir setengah abad, baru deh di tahun 1874 statusnya naik jadi kabupaten mandiri. Panjang juga ya perjalanannya. Dan jejak dari era kolonial ini masih kelihatan jelas sampai sekarang. Bangunan-bangunan ikonik kayak pendapa bupati, alun-alun, bahkan sampai menara air itu semua adalah peninggalan fisik yang ngebentuk tata kota Pandeglang modern. Nah, setelah napak tilas sejarahnya yang panjang, sekarang gimana sih wujud Pandeglang di zaman modern? Dan yang lebih penting, apa potensinya ke depan? Oke, kita intip data terbarunya yuk. Luasnya itu lebih dari 2.700 km persegi, gede banget ya. Populasinya hampir 1,5 juta jiwa, yang tersebar di 35 kecamatan. Jadi ini bukan wilayah kecil, ini kabupaten yang besar dan hidup banget. Grafik ini nunjukin sesuatu yang, wow, jelas banget. Hampir 100% penduduknya muslim. Ini nyambung banget sama sejarahnya dulu sebagai pusat dakwah Kesultanan Banten. Jadi, sejarah dan kondisi sekarang itu benar-benar nggak bisa dipisahin. Nah, ini dia data yang paling menarik menurut saya. Hampir 70% penduduknya itu ada di usia produktif. Ini yang sering kita sebut bonus demografi. Artinya apa? Artinya Pandeglang punya modal sumber daya manusia yang luar biasa besar buat ngegas pertumbuhan di masa depan. Jadi, setelah ditempa oleh berbagai zaman, dari kerajaan kuno, legenda pandai besi, kesultanan, sampai kolonial, pertanyaan besarnya sekarang adalah, apalagi yang akan ditempa oleh masyarakat Pandeglang selanjutnya? Kalau lihat dari sejarahnya sih, mereka punya semua kekuatan buat ngebentuk takdir mereka sendiri.